Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Casumi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari TK Aba Mencongan, Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini, saya berperan sebagai observer dan sebelah kiri saya Enis Martini dari SMP Negeri 1 Tirto yang berperan sebagai coach. Sebelah kanan saya Abdul Kohar dari SD Negeri Teluk Tupang yang akan berperan sebagai kuci. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eni hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu Eni ya. Ya, sehat. Sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bu Eni dengan Kuci nanti ya. Kemudian, namun sebelum Bu Eni memulai percakapannya dengan Kuci, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi, biar Bu Eni juga tahu, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah harapan dari dalam proses coaching nanti Bu Eni sudah memiliki prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Eni juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dengan tentunya dengan teknik rasa, kemudian harapannya nanti dalam proses percakapan atau coaching nanti, ketika melakukan coaching Bu Eni jangan lupa untuk menerapkan alur cerita ya. Kemudian yaitu ada tujuan, ada identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bu Eni dalam proses coaching gitu ya Bu. Bisa dipahami ya Bu? Ya, bisa Bu. Oke. Baik, kalau begitu untuk selanjutnya sebelum memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Eni. Boleh deh Bu ya? Kita tanya dulu. Pertanyaan yang pertama nih, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu bantu terkait dengan yang ingin Ibu kembangkan gitu ya, terkait dengan proses coaching nanti. Ya. Untuk kompetensi inti yang harus dikuasai coaching yang mana yang ingin saya kembangkan dan saya butuh bantuan Ibu Casumi. Di sini kompetensi bagian mendengarkan aktif Ibu. Mendengarkan aktif. Iya. Ada lagi? Mungkin itu. Oke. Baik. Bagus ya Bu. Jadi Ibu ingin mendengarkan aktif. Jadi kompetensi spesifik kira-kira secara spesifiknya dari mendengarkan aktif itu apa ya Bu? Dalam mendengarkan aktif itu saya rasa ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dan di sini saya butuh pengembangan diri, yang mana saat mendengarkan itu seorang coach harus menghindari beberapa hal seperti jangan sampai memberikan asumsi, melabel, kemudian dan jangan juga asosiasi ya Bu ya. Seperti itu. Dan di sini saat mendengarkan pun saya rasa saya juga harus bisa terampil dalam
mengambil kata kunci dari si poci itu, dimana itu menjadi modal saya supaya kelanjutannya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi saat saya mengajukan pertanyaan berbobot diawali tentunya dengan mendengarkan aktif. Nah itu di sini saya rasa saya butuh untuk saya kembangkan itu yang bagian itu kompetensi mendengarkan aktif. Bagus sekali, luar biasa. Jadi Bu Eni hadir sepenuhnya gitu ya, mendengarkan aktif biar bisa memberikan pertanyaan berbobot, dan Bu Eni tidak memberikan label atau asumsi ketika bercoaching dengan coaching gitu ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, indikator ketercapaian apa yang Bu Eni rencanakan kira-kira ya dalam untuk mencapai tujuan percakapan itu terkait dengan tadi yang disebutkan? Untuk indikator ketercapaian saya yang saya tuju dalam melakukan coaching ini, saya bisa melakukan coaching dengan baik, tentunya dengan alur cerita yang runtut, dan dimana di dalamnya saya harus bisa menggali potensi-potensi dari coaching saya nanti. Di situ harapannya coaching bisa menggali ide-idenya sampai dia bisa menemukan solusi terbaik dia untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oke, bagus sekali, terima kasih. Jadi terkait indikatornya meliputi alur cerita yang utuh, kemudian menggali potensi kunci agar si kunci itu dapat menyelesaikan permasalahannya gitu ya Bu Eni. Ya. Oke, baik Bu Eni. Itu saja. Semoga percakapan Bu Eni nanti dalam proses kunci berjalan dengan baik. Nanti selebihnya silahkan bisa mulai percakapan dengan kunci, dan saya berharap berjalan lancar, indikator berhasil, kemudian nanti bisa dikembangkan lagi. Ya, terima kasih. Siap ya untuk proses coachingnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Kohar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Eni. Bagaimana kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah, secara personal insya Allah sehat. Iya. Insya Allah. Sehat, tentunya semangat, tetap semangat ya Pak ya. Semangat. Kuat. Kita jalani dengan upaya sebaik-baiknya. Iya. Baik Bapak Kohar, di sini kita akan melakukan sesi diskusi ya Pak ya. Namun perlu Bapak ketahui pada sesi ini akan direkam. Namun Bapak jangan khawatir, rekaman ini nanti sifatnya rahasia, tidak akan kami publikasikan, namun hanya fasilitator saja yang nantinya akan melihat tayangan video ini. Bapak Kohar bersedia? Iya, tentu saja bersedia. Bersedia. Terima kasih ya Bapak. Iya. Dalam perbincangan ini Bapak Kohar, ada yang ingin Bapak sampaikan terkait keluhan atau mungkin permasalahan yang masih Bapak Kohar hadapi mungkin? Iya, memang saya pengen ketemu Bu Eni ini terkait dengan, ya saya ingin berbagi pikiran aja lah Bu ya, bahwa terkait dengan siswa saya, ada satu siswa yang belakangan ini minat untuk berangkat sekolah dan motivasi belajar itu sangat turun. Nah, jadi dia itu sering sekali tidak berangkat sekolah sampai beberapa hari, dan terkait itu ya kita sebagai pendidik prihatin lah. Iya. Jadi Pak Kohar di sini mengenai permasalahan bahwa salah satu murid Bapak di sini memiliki minat sekolah ataupun motivasi belajar yang rendah ya Bapak Iya, ya. betul.
Dari permasalahan ini akan kita perbincangkan lebih lanjut. Iya. Kira-kira harapan Bapak dalam perbincangan ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Secara hasil akhir saya harap saya menemukan solusi supaya si anak ini kembali menjadi siswa yang rajin berangkat sekolah, rajin belajar, sama seperti siswa yang lain. Itu, dan mudah-mudahan saya bisa bincang-bincang dengan ibu, ketemu apa solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Baik Bapak, berbicara masalah motivasi belajar ataupun motivasi sekolah dari seorang murid, apa sih yang menurut pandangan Pak Kohar motivasi belajar itu berarti murid yang bagaimana Bapak? Kalau siswa saya ini namanya kan oke ya, ya secara kemampuan belajar, kemampuan akademis itu tidak begitu mumpuni lah. Artinya walaupun tidak sangat rendah itu enggak, tapi dia pernah tidak naik kelas, pernah tinggal kelas gitu. Iya. Kalau tidak salah 2 kali. Iya. Dan pada akhirnya teman-temannya yang dulu seangkatan masuk bareng itu saat itu sudah lulus. Iya. Sudah lulus. Sehingga kemungkinan itu menjadi pemicu, salah satu hal faktor kenapa dia motivasi untuk sekolahnya itu kurang, karena teman sekelasnya itu sekarang adalah adik-adik kelasnya dulu yang 2 tingkat di bawahnya. Itu kan secara psikologis mungkin sangat pengaruh ya. Harusnya dia sudah lulus bareng dengan teman-temannya yang lain gitu. Nyatanya karena dia tinggal kelas dan dia harus selevel dengan adik-adik kelas yang mungkin menurut dia itu jauh lebih kecil. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, secara keadaan keluarga, dia memang orang tuanya itu dari keluarga yang ekonominya bisa dibilang agak sulit. Iya. Dengan pekerjaan orang tua yang serabutan. Kemungkinan dia tidak terpenuhi kebutuhan untuk sekolahnya, untuk kesehariannya, sehingga ada rasa bahwa dia berbeda dengan teman yang lain. Nah, ini yang menurut saya menjadi faktor pemicu kedua. Bagaimanapun seorang anak rata-rata pingin, kita kan sudah pernah belajar kebutuhan dasar manusia itu. Iya. Bahwa dia juga butuh dihargai oleh teman yang lain. Kemudian ada kebutuhan untuk pemuasaan, untuk kesenangan dan sebagainya. Dan itu sepertinya tidak dia dapat karena faktor ekonomi keluarga itu. Jadi di sini tadi Pak Kohar sudah menyampaikan motivasi belajar murid itu yang seperti apa hingga Bapak sampaikan pula penyebab-penyebab dari murid tersebut yang tadi Bapak sampaikan bahwa anak tersebut mengapa sih sampai tidak memiliki semangat belajar atau motivasi belajar dan sekolahnya. Tadi Bapak menyampaikan selain dari rasa semangatnya dia yang mungkin teman-temannya itu sudah tidak sepantaran ya Bapak ya, yang adik-adik kelasnya kini menjadi temannya, kemudian perekonomian keluarga dan kebutuhan dasar yang kurang terpenuhi yang bisa menjadi pemicu anak tersebut kurang semangat untuk belajar dan sekolahnya. Kemudian di sini upaya apa yang sudah sekolah lakukan? Mungkin Pak Kohar sebagai kepala sekolah sudah melakukan pendekatan apa kiranya yang bisa untuk membantu murid tersebut
bisa muncul motivasi belajarnya? Kalau secara real yang sudah kami laksanakan, dia bukan baru kali ini tidak berangkat, itu bukan baru kali ini, sudah beberapa kali. Dan pihak sekolah, kami sebagai guru kepala sekolah itu sudah pendekatan kepada orang tua. Ya. Kami datang ke rumah, kemudian mencoba bicara lebih dalam dari hati ke hati dengan siswa yang bersangkutan, bicara juga dengan orang tuanya. Nah, dia kan tinggal dengan neneknya, walaupun bapak ibunya ada, tapi dengan rumah yang bersebelahan itu dia relatif lebih sering dengan neneknya. Ketika kami datang itu lebih sering posisi dia itu sudah masih tidur gitu, jam 8, jam 9 pagi itu masih tidur. Dan pihak keluarga itu kesulitan untuk menasehati, memberi motivasi pun kesulitan. Sebenarnya keluarga welcome dengan kami dari pihak sekolah itu, bahkan beberapa kali pun minta tolong itu secara langsung. Misalnya kami datang, Pak, minta tolong dinasihati Pak biar mau untuk sekolah lagi. Nah, ini anaknya di mana? Di kamar Pak, jam segini masih tidur gitu. Kalau kami yang bangun nanti dia marah terus, akhirnya membuat perkara lah gitu. Nah, pada akhirnya keluarga itu sudah tidak mampu untuk menasihati, untuk memberi motivasi biar sekolah lagi, itu keluarga pun kesulitan gitu. Dan saat kami datang dan ketemu, akhirnya bicara baik-baik, yang biasa terjadi itu dia besoknya akan berangkat gitu. Besoknya akan berangkat, tetapi hanya beberapa hari, katakan 2-3 hari berangkat, tapi setelah itu nanti kambuh lagi, nggak berangkat lagi. Dan kami sudah kesana itu hampir 2-3 kali sudah. Yang terjadi sama seperti itu juga, kami datang lagi nanti berangkat lagi, tapi beberapa hari kemudian berulang lagi. Nah, ini yang kami juga kesulitan. Apa iya kami harus selalu datang seminggu 2 kali kan? Sepertinya harus memikirkan metode yang lain dalam pendekatan. Iya. Baik Bapak Kohar, tadi Bapak sudah menyampaikan segala upaya sudah Bapak sebagai kepala sekolah sudah dilakukan oleh sekolah melalui beberapa pendekatan, melalui kunjungan atau home visit ya Bapak ya. Di sini sudah melakukan perbincangan dari hati ke hati kepada murid dan juga orang tuanya, selebihnya kepada neneknya yang mungkin karena lebih dekat dengan murid itu ya. Sudah 2-3 kali melakukan kunjungan, di awal berhasil, namun anak itu berulang kembali tidak berangkat sekolah lagi. Dalam hal ini pastinya Bapak memiliki hambatan lebih spesifiknya itu apa Bapak yang mungkin bisa nantinya Bapak menemukan strategi baru, solusi baru? Ya, ini hambatannya karena kami sudah berupaya melakukan pendekatan, sudah berusaha optimal melalui upaya mandiri sesuai kemampuan kami dengan pendekatan itu tadi pada keluarga dan pada siswa yang bersangkutan, tapi nyatanya kembali berulang. Artinya motivasi yang kami berikan itu tidak sesuai dengan harapan kami yang dari awal. Harapannya kan diberi nasihat, diberi motivasi, itu bangkit kemudian berubah. Nyatanya berubahnya hanya sesaat, nanti kembali lagi seperti itu lagi. Itu yang kendala buat kami. Baik Bapak Kohar,
Hambatannya tentunya Bapak sudah berulang kali tetap melakukan pendekatan, pemberian motivasi kepada anak tersebut, tetapi pada kenyataannya tidak berhasil sesuai dengan harapan ya Bapak ya. Di awal sepertinya sudah berhasil nih ya. Sepertinya sudah berhasil. Namun kok lagi seperti itu, lagi seperti itu. Nah, kemudian rencana Bapak, rencana aksi berikutnya apa ini? Dengan Bapak sudah mengingat kembali, oh hambatannya seperti ini. Iya. Kemudian dengan beberapa pendekatan itu bisa berhasil, walaupun kemudian itu siswa tersebut masih tetap mengulang kembali. Apa mungkin Bapak akan mengambil jalan lain, pendekatan lain mungkin dengan beberapa pihak yang lebih tepat tentunya, selain mungkin dari pihak luar ataupun dari sekolah sendiri, siswa, bagaimana rencana Bapak? Kami punya rencana, karena upaya mandiri dari kami pihak sekolah itu belum berhasil sesuai harapan. Kita nanti akan coba komunikasi dengan kepala desa selaku yang punya wilayah. Katakan upaya kami ini agar yang bersangkutan tidak putus sekolah. Dan tentunya pihak pemerintah desa juga punya kepentingan untuk itu. Artinya, mereka punya tanggung jawab atas pendidikan warganya juga kan harusnya. Dan kebetulan kepala desa pun punya hubungan yang baik dengan kami pihak sekolah. Kami akan coba komunikasi agar kepala desa ini punya solusi apa terkait hal itu. Apakah nanti akan turun ke orang tuanya, kemudian membicarakan lebih lanjut. Nah, kalau masalah ekonomi barangkali ada solusi terkait dengan bantuan dari desa atau pihak lain yang sekiranya bisa membantu kaitannya dengan sekolah. Terus kami juga sisi lain, kami akan coba menghubungi tokoh masyarakat atau pemuka agama di lingkungan sekitar yang sekiranya mungkin dari segi ketokohan itu lebih didengar gitu ya, lebih mengena di hati jika memberi masukan, nasihat dan sebagainya. Biasanya di desa itu ada sih, entah ulama, entah ustadz gitu ya, yang sekiranya si anak maupun keluarga itu lebih segen gitu. Iya betul. Barangkali karena pihak sekolah itu kan tidak hidup di tengah lingkungannya. Walaupun respon ketika kami datang itu baik, tapi secara motivasi sendiri kan tidak ketemu setiap hari gitu. Nah, barangkali kalau pemuka agama atau tokoh masyarakat di lingkungan itu yang bisa ngontrol, bisa memberi nasihat, barangkali bisa. Dan yang ketiga, kita akan coba upayakan untuk siswa tersebut mendapatkan bantuan lewat PIP. PIP ini ya juga sebetulnya secara pengajuan itu kami sudah mengajukan, tapi kan memang antara pengajuan dan realisasi tidak sama. Pengajuannya berapa terus yang dapat berapa. Penentunya bukan pada kami hanya melaksanakan bicara. Tapi kami coba lah biar ada motivasi tambahan untuk siswa dan juga keluarganya. Luar biasa yang sudah Bapak sampaikan terkait rencana yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid Bapak. Tentunya di sini Bapak berusaha untuk menjalin komunikasi dengan kepala desa, tokoh masyarakat ataupun pemuka agama, dan juga ada beberapa di sini terkait dengan bantuan PIP yang Bapak Kohar rasa bisa menjadi penunjang keberhasilan dalam memotivasi murid tersebut. Bagus sekali Bapak Kohar. Kemudian Bapak Kohar, di sini apa sih yang menjadi komitmen Bapak dalam
melaksanakan rencana ini? Komitmen utamanya kita nggak akan menyerah agar tujuan utama agar siswa itu bisa sekolah lagi, tidak sampai terjadi putus sekolah itu betul-betul bisa terwujud. Nah itu yang kami coba upayakan terus-menerus. Iya. Gitu. Iya Bapak, penuh dengan tanggung jawab sekali Bapak sebagai kepala sekolah, berjuang penuh supaya anak itu tidak putus sekolah tentunya ya Bapak. Mudah-mudahan berhasil. Iya, amin amin. Kemudian Bapak, terkait dengan usaha Bapak yang penuh dengan tanggung jawab itu, adakah beberapa pihak, siapa itu yang sekiranya bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen itu? Itu tadi kami akan kerjasama dengan pihak pemerintah desa dan untuk masyarakat dan bila perlu pemuka agama. Selain itu kami juga akan komunikasi dengan komite sekolah. Iya betul sekali. Otomatis kan komite itu juga warga di situ juga kan, biar tahu betul duduk masalahnya, dan barangkali komite dan kepala desa setelah kami ajak komunikasi ada solusi bersama. Ya betul sekali Bapak. Jadi pihak di mana di sini yang membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini selain dari perangkat di desa, mungkin pemuka agama masyarakat, tokoh masyarakat dan sebagainya. Satu hal yang paling penting juga memang komite sekolah Bapak ya. Betul sekali, ini semoga apa yang menjadi harapan Bapak di rencana yang akan Bapak lakukan kemudian bisa berhasil. Namun di sini coba sih Pak, mungkin bisa disimpulkan dari awal Bapak memiliki permasalahan hingga solusi yang sudah Bapak temui di sini. Kesimpulannya bahwa dalam mendidik siswa itu yang paling utama adalah bagaimana kita bisa memotivasi anak untuk terus belajar, untuk terus sekolah, sehingga hasil dari belajar itu optimal. Tidak mungkin kita mendapatkan hasil optimal jika motivasi untuk berangkat sekolah aja nggak ada. Mustahil sekali untuk dapat hasil yang baik. Artinya kita punya tanggung jawab untuk itu, untuk memberi motivasi agar siswa tersebut bisa terus sekolah, bisa terus belajar. Dan bukan hanya kita sebagai guru, kita sebagai orang tua pun terhadap anak kita sendiri di rumah pun harus bisa menjaga bagaimana agar anak kita sendiri moodnya tetap baik, bisa sekolah dengan keinginan sendiri, bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Itu luar biasa Bapak Kohar. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, sudah Bapak simpulkan terkait dengan permasalahan Bapak hingga solusi yang nantinya akan Bapak lakukan demi murid Bapak tersebut agar tidak putus sekolah Bapak ya. Nah di sini saya ucapkan selamat kepada Bapak yang sudah bisa mencari solusi, mempunyai rencana yang tentunya rencana itu akan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga lancar ya Bapak ya. Amin. Dan tentunya saya mohon maaf apabila tadi selama perbincangan ada hal yang kurang pas dari saya dalam penyampaian, dan mungkin itu saja. Saya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih juga Bu Eni. Terima kasih waktunya. Ya, begitu saja ya Bapak. Saya undur diri, terima kasih. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Terima kasih. Kabarnya baik ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik, Bu Eni, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Bu Eni lakukan bersama Kuci. Terkait proses coachingnya itu ada beberapa catatan, namun saya ingin bertanya nih, boleh ya? Boleh Ibu, silahkan. Dari proses coaching yang sudah Ibu Eni lakukan tadi, Ibu apa yang sudah Ibu lakukan dari proses coaching yang tadi Ibu lakukan itu? Ya, baik Ibu Umi, dari proses coaching tadi saya sudah memperhatikan prinsip dan paradigma berpikir oleh seorang coaching. Tentunya di sini saya sudah memperhatikan kemitraan
proses kreatif Ya. dan sudah mencoba memaksimalkan potensi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Kemudian saya juga sudah memperhatikan kompetensi yang harus saya pahami di sini saat melakukan coaching, dan tentunya di sini saya harus melakukan kehadiran penuh. Kemudian juga melakukan kegiatan mendengarkan aktif hingga bisa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching. Dan tidak lupa Bu Uni, saya juga sudah menggunakan teknik rasa dan juga alur tirta sesuai dengan tahapan secara runtut. Ya. Baik, luar biasa sekali dengan hasil catatan saya bahwa Bu Eni sudah memberikan atau melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Terlihat tadi Bu Eni enjoy sekali ketika bercoaching atau mengobrol gitu ya dengan coach, dan sepertinya tidak ada perbedaan gitu ya. Kemudian Bu Eni sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Bu Eni sudah berusaha untuk menggali kunci untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Kemudian Bu Eni juga mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi kunci, dan juga Bu Eni sudah melakukan kompetensi inti sesuai yang diharapkan di prasupervisi tadi gitu ya. Dengan mendengarkan aktif supaya menggali potensi kunci, kemudian menemukan solusinya dengan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari catatan saya itu sudah terlaksana. Dan yang paling penting dari proses tadi adalah bahwa Bu Eni sudah menerapkan percetakan alur tirta gitu ya. Sudah sesuai, sudah runtut, sudah memenuhi tujuan, kemudian melangkah ke identifikasi masalah, kemudian berencana, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Alhamdulillah tadi proses coaching Bu Eni secara umum baik gitu ya. Sangat luar biasa sekali. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan lagi, dari proses coaching yang Bu Eni sudah lakukan, kira-kira nih kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan kembali setelah proses coaching tadi itu? Ya, baik. Untuk kedepannya mungkin saya akan kembali mengembangkan pada kompetensi presensi Ibu, kehadiran penuh. Karena tadi saat melakukan coaching terhadap coach itu saya masih merasa kurang fokus. Ya, kurang fokus ketika saya harus sudah bisa mendengarkan dengan aktif, mendapatkan kata kunci untuk saya jadikan sebagai modal, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Di awal itu saat presensi kehadiran penuh itu terkadang saya masih terlintas pikiran-pikiran yang masih ada di benak saya, sehingga itu bisa membuat saya kurang fokus terhadap apa sih yang disampaikan oleh coach. Karena apabila itu berlarut-larut sering saya lakukan, nanti saya tidak bisa menjadi coach yang baik, tidak bisa melakukan kegiatan mendengarkan yang aktif seperti itu, Ibu. Baik, jadi kehadiran penuh ya, biar dan mendengar aktif gitu ya, untuk mengembangkan potensi si coach ini. Gitu. Baik, semoga bisa termaksimalkan potensinya, kemudian semakin baik potensi Ibu sebagai coach untuk mengcoaching teman sejawat gitu, atau coach lainnya yang membutuhkan proses coaching gitu ya. Kemudian saya berharap setelah proses ini semoga ini bisa menjadi bekal Ibu Eni agar nanti kedepannya
di proses coaching sesuai harapan gitu ya. Dalam menerapkan paradigma coaching, kemudian terutama dalam menyampaikan atau pelayanan coach berpegang teguh pada alur tirta gitu ya. Jadi alur tirta itu di ibaratnya itulah proses coaching yang mudah dan memang harus diterapkan seperti itu. Terima kasih prosesnya Bu Eni saat ini sangat luar biasa, bisa menggali potensi Kuci. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bu Eni ke depannya. Saya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.